Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang komunitas dunia online dan globalisasi. Kelompok kami yang pertama ada Azuma Zundana, yang kedua ada Evita Mala, yang ketiga ada Sepia Miarta Samsuedi. Komunitas online. Komunitas online adalah sebuah tempat di mana sekelompok orang berkumpul untuk berbagi sense of community, sebagaimana orang-orang yang tidak saling mengenal memiliki kesamaan ketertarikan minat di dalam sebuah situs internet yang menawarkan beberapa layanan online, meliputi beberapa akses kepada lingkungan sosial, layanan komunitas, informasi resmi, dan layanan e-commerce kepada penghuninya. Fungsi komunitas online. Fungsi komunitas online yang pertama, sebagai wahana dalam berkomunikasi antara anggota atau kelompok. Yang kedua, memberi aktualisasi diri pada tiap individu dalam suatu kelompok. Yang ketiga, untuk bertukar pikiran dengan orang lain. Macam-macam komunitas online. Yang pertama ada Facebook, yang kedua ada Twitter, yang ketiga ada Kaskus, yang keempat ada Tangan di Atas, yang kelima ada Fiksi Mini. Yang selanjutnya adalah paduan membuat komunitas online. Yang pertama, sebagai motivasi untuk berbagi informasi, percaya dengan input dari member. Yang kedua, buat agar komunitas mampu berubah sesuai dengan perubahan proses dan konsep. Dan yang ketiga, untuk membangun reputasi dan perasaan bagian dari komunitas adalah dengan membuat sistem yang bersahabat dengan anggota. Selanjutnya yaitu regulasi internet di tingkat internasional. Yang akan saya sebutkan ini adalah regulasi mengenai cyber security dan perlindungan data di negara-negara penting di wilayah Asia Pasifik. Yang pertama yaitu Singapura. PDPA Singapura memberikan hak kepada individu untuk melindungi data mereka dan mengatur bagaimana bisnis dapat menggunakan data pribadi yang dikumpulkan dari konsumen untuk tujuan yang sah. Yang kedua, Jepang. Jepang dan Uni Eropa sepakat untuk mengakui undang-undang perlindungan data masing-masing sehingga memberikan perlindungan yang cukup bagi informasi pribadi individu. Ini memungkinkan perusahaan yang beroperasi di Uni Eropa dan Jepang untuk bertukar informasi pribadi secara bebas tanpa adanya hambatan hukum. Dan yang ketiga adalah Vietnam. Semua perusahaan yang menawarkan layanan internet, telekomunikasi, atau layanan lain apapun yang terkait dengan teknologi internet atau telekomunikasi yang beroperasi di cyberspace Vietnam dan memproses atau menyimpan informasi tentang pengguna dari Vietnam harus memiliki kantor cabang lokal berbentuk fisik atau kantor perwakilan di Vietnam. Undang-undang juga mewajibkan untuk menyimpan data pengguna lokal untuk sementara waktu. Nomor 4, ada Cina, yaitu 1. Mengharuskan operator jaringan di Cina untuk melakukan asesmen keamanan terhadap sistem mereka. Kedua, data breach yang penting harus dilaporkan kepada pihak otoritas tanpa ditunda-tunda. Dan ketiga, data pribadi yang penting harus disimpan secara lokal di Cina, kecuali jika organisasi bisnis tersebut telah lulus asesmen keamanan. Dan kelima, ada Thailand, yaitu 1. Organisasi tidak boleh mengumpulkan data pribadi yang tidak mereka perlukan untuk menawarkan produk atau layanan yang ditujukan untuk konsumen. Dan kedua, memberikan hak sepenuhnya kepada konsumen untuk menarik atau menggunakan datanya. Internasionalisasi. Internasionalisasi adalah proses di mana perusahaan secara bertahap meningkatkan kesadaran atau awareness terhadap pasar asing dan melibatkan diri di dalam kegiatan bisnis dengan negara lain dengan memperhitungkan strategi, struktur, dan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran organisasi. Dalam kurung Chandra et al. 2004. Dalam hal ini, sudut pandang yang digunakan adalah tentang manajemen perusahaan. Strategi internasionalisasi, yaitu pemilihan pangsa pasar merupakan strategi pertama dalam proses internasionalisasi. Untuk itu, perusahaan memilih pangsa pasar yang dekat secara geografis dan psikologis,
strategi dilakukan untuk menambah atau mempertahankan keuntungan perusahaan, maka pemilihan strategi harus dilakukan secara matang pada tiap tahapnya. Adapun bentuk internasionalisasi yaitu 1. Ekspor, 2. Lisensi, 3. Waralaba, 4. Penanaman modal asing, 5. Joint venture, dan keenam ada wholly owned subsidiary. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.